Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah, barakallah walaupun Semoga ditimpa hujan terus tapi kita bisa bersua ya. ya Yep. alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sita Syakira Rambe dan juga rekan saya Abdul Gofar Fauzan. Dan saya Adil Pujiya. dan juga Karisan Amanuddin. Kami merupakan mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang akan melakukan wawancara terkait dengan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Siti Walidah. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Siap, dan mohon berkenan untuk memberikan informasi tersebut. siap. Karena Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu narasumber yang relevan Subhanallah. dalam memberikan informasi terkait pendiri organisasi Muhammadiyah ini. Wah, ini gosip ini. Insya Allah. Walaupun singkat ya. Baik. Waktu wawancara mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Oke. Apakah Bapak bersedia? Siap. Insya Allah. Baik, dan apakah Bapak berkenan untuk kami rekam selama sesi wawancara berlangsung? Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya adalah sesi bertanya. Silakan, Mangga. Langsung saya ke pertanyaan pertama ya Pak. Siap, Mangga. Apakah Bapak mengetahui kapan dan di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan dan dibesarkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah pada saat itu di Kampung Kauman di Yogyakarta, plus dengan paman dan uanya dia mendirikan atau ingin mengadakan pembaharuan tentang bagaimana tata cara ibadah yang sesuai dengan uswatun hasanahnya Rasulullah. Tentunya ini mengalami tantangan dari intern dan ekstern. Yang jelas-jelas Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai dari kecil sudah memiliki niatan untuk mengadakan pembaharuan yang sekitar Yogyakarta ya, karena di Yogyakarta itu sangat luar biasa tentang pergolakan animisme dan dinamismenya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan secara individu awalnya disertai dengan murid-muridnya ingin mengembangkan tentang Muhammadiyah intinya. Sebelum mendapatkan nama Muhammadiyah tentunya kita harus ditilik dulu atau siapa yang akan diikutinya. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tentunya adalah Nabi Muhammad, maka dari tanggal perkembangan Muhammadiyahnya mulai dari sekolah dulu awal sebelum didirikannya Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah cuma belum bernama pada saat itu. Pada tahun 1911 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah yang dulu disebutnya dengan Sopo Tresno. Itu karena ini kaitannya dengan orang Jawa ya. Sopo Tresno kemudian dikembangkan 1 tahun kemudian barulah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengembangkan Muhammadiyah lebih luas lagi dengan menamakan dirinya sebagai organisasi Muhammadiyah. Gitu. Awal nama dari sejak kecil dia dipanggil sebagai Muhammad Darwis. Gitu ya, sebagai Muhammad Darwis, kemudian dia menggali ilmu di Arab sana, di Mekah sana, kemudian digantilah namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan secara lengkap gitu ya. Kemudian lagi organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tepatnya adalah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912. Berarti 1 tahun ke depan, berarti ya 1 tahun ke depan dia mendirikan Muhammadiyah setelah mendirikan sekolah Muhammadiyah. Itu biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang notabene dia ingin sekali memurnikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih tentunya, ya, yang sahih tentunya tidak ada yang dhaif, sehingga betul-betul kita beribadah itu tidak termasuk kepada yang sia-sia, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma'atakum rasul fahudhuhu wa manahakum pantahu anhu, itu yang menjadi konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pun dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Ya, yang notabene katanya Imam Syafi'i itu adalah
imamnya orang-orang NU, padahal enggak juga ya, bukan orang NU. Imam Syafi'i itu ada penggali kitab yang notabene juga sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ingin mengembangkan atau memperbaharui ibadah-ibadah atau akidah secara murni yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, apalagi yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, berkaitan dengan Siti Walidah, karena ada yang namanya juga manusia balig ya, ketika dia berkhutbah ya samalah dengan kisahnya Rasulullah ketika dia berdagang, berjuang membela agama Allah. Ada perempuan yang membidik, sebaliknya kalau Nabi Muhammad ada perempuan yang membidik ya. Siapa itu? Itu adalah Siti Khadijah, yang dia juga sebagai juragan kaya ya. Juragan kaya yang selanjutnya Nabi Muhammad pun berdagang, itu mendagangkan barang-barangnya Siti Siti Hamidah. Siti Khadijah, bukan Hamidah. Siti Khadijah. Itu kaitannya sama dengan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada wanita yang dibidik mungkin kesolehahannya, maka terungkaplah mungkin rasa cintanya kepada Siti Walidah. Yang notabene Siti Walidah itu kan lahirnya tanggal 3 Januari 1872. Itu kalau untuk Siti Walidah, maaf bukan tanggal 3 tapi tanggal 3 lahirnya. Cuma dia memimpin Aisyah kalinya. Aisyah itu tanggal 31 sampai 46 itu ya, untuk Siti Walidah. Nah, ini juga menjadi tokoh kalangan ibu-ibu yang mengembangkan perkembangan Islam yang sesuai juga dengan Rasulullah. Karena Siti Walidah, Siti Khadijah, ya nabinya tetap Nabi Muhammad. Dari gerak-gerik sholatnya juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, karena memang nabinya satu, Nabi Muhammad. Nggak ada nabi perempuan ya itu. Lagi pula Nabi Muhammad itu kan pernah mengatakan dalam ibadah sholat nih, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," gitu kan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku, kata Nabi Muhammad. Itu juga persis dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian lagi Nabi tidak pernah mengatakan, "Sholatlah kamu seperti sholat istriku," nggak begitu. Gitu. Jadi intinya adalah yang perempuan juga sholatnya harus seperti aku, kata Rasulullah dengan kalimat yang tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bukan berarti setiap kamu mau sholat ucapkanlah usolli, bukan, tapi usolli, sholatku gitu. Lihatlah kamu ketika sholat itu melihat sholatku gitu, bagaimana sholatku. Nah itu sehingga kembali lagi ke konsep Kiai Ahmad Dahlan dalam pembaharuan dan Siti Walidah dalam pembaharuan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, itu sama persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Konsepnya seperti itu, ingin persis gitu kan ya, mengkopi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena pada diri Rasul itu sudah betul-betul sudah ada itu ya uswah yang luar biasa, yang luar biasa, hasanah ya, baik gitu. Makanya dilakukanlah oleh dua tokoh Muhammadiyah ini. Satu tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang keduanya adalah tokoh Aisyah yaitu Siti Walidah. Kemudian muncullah generasi berikutnya itu kan ya. Kalau ibu-ibu generasinya adalah NA Nasihatul Aisyah, ini calon bakal Aisyah gitu ya. Kemudian punya anak laki-laki namanya Pemuda Muhammadiyah, belum pada kawin nih gitu, nikah dua-duanya kan itu ya, maka jadilah satu jadi Aisyah, yang laki-laki jadi Muhammadiyah kan itu. Punya anak kemudian tingkatan mahasiswa IMM kan itu anaknya itu kan ya, IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau di SMK, SMP ya IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di luar itu dia mau bela diri, lahirlah Tapak Suci Putra Muhammadiyah kan itu ya. Itu tanggal lahirnya adalah tinggal digali saja di Google ya, di Google di share sharing aja. Itu browsing. Kemudian lagi itu disebut dengan ortom. Ya, itu disebut dengan ortom dari lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai mendirikan
Muhammadiyah dan ingin melebarkan sayap, maka dia mendirikan ortom-ortom, satu Aisyah, dua gitu kan ya, dan berurutan sampai ke tadi yang paling bawah yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada juga Kokam, itu juga masuk kepada ortom gitu ya, Kokam, IMM, ortom juga. Yang lamang-lamanya masing-masing punya simbol dan punya arti tersendiri gitu kan ya, seperti itu. Nah ini dari biografi siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke Siti Walidah sampai ke mendirikan ortom-ortom yang memang secara jujur Bapak tidak mengetahui secara keseluruhan ya, itu pun hasil dari kuliah, dari baca, itu literasi, kemudian apalagi sekarang ada istilah browsing gitu kan ya. Karena kenapa yang maklum yang namanya manusia ada lupaan itu ya, ada lupa. Tapi alhamdulillah selama saya di apa namanya ikut sertakan menjadi dosen di UMI di kalangan atau lembaga AIK, alhamdulillah ingatan saya tentang kemuhammadiyahan terus berlanjut sehingga sulit untuk lupa gitu, sulit untuk lupa yang mudah-mudahnya saja. Tapi yang ya kayak lahir tapak suci saya udah lupa lagi kan ya, IPM saya udah lupa lagi gitu kan. Walaupun secara garis besarnya tadi ya IPM itu atau sekolah Muhammadiyah itu awalnya dari Sopo Tresno itu siswo proyo prio untuk laki-lakinya, kalau yang perempuannya siswo proyo wanito, ini seperti itu. Ini kan perjalanannya tentang Muhammadiyah ya, tentang Muhammadiyah. Ya sangat beruntunglah kalau orang yang sekolahnya di organisasi Muhammadiyah, karena secara garis besar juga dia ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad secara utuh gitu. Walaupun di perjalanan punten gitu kan ya, ada hal-hal atau tantangan-tantangan, misalkan ya ini dari keluarga saya NU Pak, kalau saya nggak pakai wisoli dimarahi sama ayah sama ibu, kenapa kamu nggak pakai wisoli kan, itu ya seperti itu kaitannya dengan akidah yang kita miliki. Sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan tantangan dari uaknya, bahkan dari imam-imam masjid di Kauman itu. Wah, ini ajaran baru ini kan itu ya. Sampai-sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan siap disebut sebagai orang kafir pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan kafir, Kiai Haji Ahmad Dahlan kafir. Nah, kita pun di rumah boleh jadi, saya pun sama, bukan lahir dari perut Muhammadiyah kan itu ya. Tantangannya adalah awalnya dari keluarga. Setelah kita berikan pengertian seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada keluarganya, uaknya dan yang lainnya, sehingga mereka mengangkatlah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai imam besar di Masjid Kauman. Itu. Tantangan pertamanya awalnya adalah perubahan arah kiblat. Itu yang menjadi pertentangan perhelatan di Yogyakarta di Kauman pada saat itu. Sampai hari ini ke Masjid Kauman itu arah kiblatnya sama seperti masjid di sini. Itu masjidnya tidak dipugar, dibelokkan masjidnya enggak, tapi arah kiblatnya saja yang nyerong. Imamnya di sini kan Pak Imaran itu, tapi ya sekarang dirubah menjadi 25 derajat. Ya, sekitar 25 derajat. Sama dengan ini, dengan Masjid Anas bin Malik. Nampaknya yang di bawah dulu yang di bawah sebelum dipugar menjadi masjid sekarang Al-Um itu kiblatnya beda gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang kan Al-Um nyerongnya sudah sesuai dengan pengadilan agama tentang penentuan arah kiblat gitu. Seperti itu ya. Mungkin apapun keterangan yang disampaikan oleh saya itu mudah-mudahan tidak lengkap. Tidak lengkap, kelengkapannya kita mencari di masing-masing sumber yang lain ya tentunya. Kalau saya sebagai narasumber yang utama itu kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Boleh jadi karena mungkin yang menginstruksikan saudara-saudara ini yang mungkin menganggap bahwa tidak ada lagi tokoh yang untuk dijadikan narasumber karena semuanya sudah pada meninggal itu. Mungkin ada sebagai keturunannya ini yang dianggap senior mungkin ya, padahal enggak juga sih ya, enggak juga. Yang mudah-mudahan ini sepengetahuan saya itu ya, dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain di sekolah ini
nampaknya seluruh dosen UMI juga melihat siapa kira-kira yang pantas ditunjuklah saya seperti itu. Sebetulnya kurang tepat sih ya, kurang tepat gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi jalan terang untuk kita semuanya tentang perjalanan Muhammadiyah di Sukabumi. Kendati pun digali dari bukan sumber aslinya ya, tapi hanya informasi hanya secara estafeta generasi gitu ya, generasi mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan tadi ini menjadi pemicu untuk kita mengadakan pembaharuan tentang Islam yang ada di Sukabumi, karena di Sukabumi ini secara jujur di Jawa Barat ini paling kurang maju, bukan buruk tapi kurang maju gitu ya, kurang maju dibanding dengan Muhammadiyah di tempat yang lain, di Lampung, di Jawa, di Malang, di Kepanjen, di Muntilan, itu di Jawa. Itu sama seperti sekolahnya, sebelum dia menyekolahkan ke negeri itu justru mereka menyekolahkan ke Muhammadiyah dulu di Tumi Jajar di Lampung, di Metro 3 di Lampung. Itu sebelum ke negeri itu justru yang dibidik itu adalah sekolah Muhammadiyah, karena memang luar biasa gitu kan, dari mungkin melihatnya dari kedisiplinan, kemudian ada nilai jual di sekolah itu, kemudian lagi ada sesuatu yang mungkin menjadi daya tarik, termasuk cara ibadah yang dilakukan sesuai dan mungkin bisa dimengerti oleh para orang tuanya, sehingga banyak orang tua memiliki animo bahwa Muhammadiyah adalah yang terbaik gitu. Tadi itu beruntunglah orang yang menyekolahkan atau yang bersekolah di Muhammadiyah, karena satu sama lain ingin hidupnya seperti Nabi Muhammad gitu. Karena ada juga yang mengatakan bahwa Muhammadiyah ini adalah salah satu agama, itu salah. Padahal Muhammadiyah itu adalah organisasi, sama aja dengan Gerindra ya, Gelora, Nasdem dan yang lainnya. Itu tergantung kepada orang, siapa orang di dalamnya yang ingin memajukannya gitu. Kalau negatif ya negatif, walaupun di Muhammadiyah itu kan ya, nauzubillah kalau misalkan ada yang jadi teroris, itu bukan uswatun Nabi Muhammad lagi kan ya, bukan uswah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan teroris kan, itu seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Tidak ada. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau memang masih ada, apa yang kurang kira-kira? Paling ini sih pertanyaan terakhir ya Pak ya, tentang Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan. Apakah pernah beliau memiliki cara pandangan yang berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Iya, oke, baik. Tentunya ini kalau dalam satu rumah tangga disebut sebagai samawa, sakinah mawadah warohmah, yang notabene kenapa Siti Walidah mau dipinang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena cara pandangnya yang luar biasa menurut Siti Walidah, sehingga ketika Siti Walidah dinobatkan menjadi pimpinan Aisyah, maka Siti Walidah pun mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Cuma mungkin kan ada perbedaan, kalau perkembangan Muhammadiyah bisa itu mengadakan misalkan kultum di hari Jumat misalnya ya, itu kalau perempuan nggak ada Jumatan kan, itu dia adanya di mana, di pengajian ibu-ibu gitu. Nggak ada kalau pengajian ibu-ibu, bapak-bapak yang ceramah gitu kan ya, itu sebetulnya bisa kalau di Indonesia, tapi pada saat itu kan Aisyah gitu kan, Muhammadiyah, kalaupun rapat Aisyah nggak ada dihadiri oleh laki-laki, Muhammadiyah nggak ada dihadiri oleh Aisyah, oleh ibu-ibunya, walaupun itu istrinya gitu ya. Cara pandang itu pada hakikatnya adalah dari kan gini, Muhammadiyah itu didirikan salah satunya adalah bermaksud mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan, itu maksudnya, maksud dan tujuannya. Kemudian lagi kalau di siswanya adalah membentuk pribadi muslim percaya diri, cerdas, terampil kan ya, seperti itu ya untuk pendidikannya. Kalau di Aisyah sama dengan Muhammadiyah, cuma bedanya adalah jenis kelamin saja gitu kan. Tadi kan
Tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan karena nabinya satu, Nabi Muhammadnya seperti itu. Cuma tadi kayak itu, kalau laki-laki kan nggak ada muncul menstruasi, kalau perempuan ada kan itu. Itu kadang-kadang di pengajian ibu-ibu dikaji tentang masalah kewanitaan, masalah haid, masalah talak, rujuk, ente seperti apa. Kalau perempuan kan ada masa idah ya. Kalau laki-laki nggak ada. Hari ini cerai, besok bisa nikah lagi kan itu. Kalau perempuan dicerai gitu kan. Tunggu, itu masa idahnya berapa? Itu seperti itu. Itu ada di kajian Aisyah. Itu yang dimiliki oleh Siti Walidah tentang akidah, akhlak, ibadahnya termasuk muamalahnya itu di kajian Aisyah, itu kajian Siti Walidah yang sama konsepnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti apa? Sama intinya dalam menguswah kepada perilakunya Rasulullah. Kalau masalah haid tadi menguswah kepada perilakunya Siti Khadijah, Aisyah, Siti Zainab, istri-istrinya Rasulullah gitu. Karena yakin ya, dan kita juga harus yakin bahwa Nabi Muhammad mengajarkan keagamaan kepada istri-istrinya. Istri itu kan istri, tri itu kan 3 ya. Kalau satu iswan ya. Kepada istri-istrinya ajaran yang sama gitu. Ini kamu kalau haid di bla 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 bla. Ini larangannya bla 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 bla. Itu kan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada istri-istrinya. Itu sama dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, cuma Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak seperti Rasulullah. Kalaupun ada istilah uswah ya, menguswah, tapi ketika nikahnya nggak menguswah, dia tetap istrinya satu, Siti Walidah gitu. Itu yang tidak diuswah mungkin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedangkan yang namanya ibadah, akidah ya, akidah, ibadah, akhlak itu semua bermuara kepada Nabi Muhammad. Cuma yang muamalahnya ini tadi nikahnya satu. Walaupun ada suratnya ya, surat An-Nisa ayat 3 gitu ya, laki-laki boleh beristrikan lebih dari satu. Kalau tidak mampu satu saja. Itu mungkin yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama dengan saya. baru satu. Itu mungkin ya, mudah-mudahan ini dianggap lengkap. Kalaupun tadi tidak lengkap, dicari di browsing saja ya. Intinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah sama-sama berjalan satu iring bagaikan rel kereta api, satu sama lain tidak ada kesenjangan. Itu saja mungkin. Mungkin Bapak ada satu pertanyaan lagi. Boleh? Dari saya. Jadi apa rahasia organisasi Muhammadiyah hingga kini bisa memiliki sekolah dari tingkat SD sampai SMA, universitas dan juga rumah sakit? Baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Acungkan jempolnya 4 ya dengan kaki. Kenapa Muhammadiyah sampai hari ini perkembangannya begitu luas gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan ada Muhammadiyah di Australia kan gitu ya, di Filipina juga, di luar sana ada Muhammadiyah. Nah ini artinya Muhammadiyah kenapa sampai sejauh itu mengembangkan sayapnya yang luar biasa bahkan sampai ke luar negeri, karena Muhammadiyah konsisten terhadap ajaran gitu ya, terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah gitu, yaitu bermuara kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah juga gitu. Kata Rasulullah apa dalilnya? Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada. Itu kekonsistenannya gitu. Sudah aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian semua, kata Nabi kepada umatnya, termasuk mungkin kepada kita karena terbaca hari barusan ya. Taraktu fikum, sudah aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu. Kalau kamu ikut kepada 2 perkara itu, kamu tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat. Mahuma kan itu ya. Kitab Allah wa sunnatur rasul as-sahihah. Itu dalilnya. Jadi kekonsistenan itulah yang menjadi titik terang bagi orang-orang yang membidik Muhammadiyah, bahkan sampai ke Basnasnya juga disebut Muhammadiyah ini terkaya, organisasi terkaya di dunia gitu kan ya, apalagi di Indonesia kan seperti itu. Kenapa? Karena ya kekonsistenannya kalau di pusat sana ya keamanahan orang-orang yang memegang amanah-amanah itu dari titipan-titipan dari umat. Itu. Tadi maaf ya, Sukabumi mungkin belum ya.
belum mengikuti secara utuh tentang apa yang diusulkan oleh Rasulullah, termasuk basnasnya. Kalau di kalau di UMI itu apa ya, lajismu. Lajismu. Maaf bukan tidak, saya tidak memiliki sifat suudzon, cuma tadi keamanahan yang terkadang disampaikan kadang-kadang masih juga muncul pro dan kontra ya gitu. Ini nggak dijujur nih gitu. Akhirnya yang pemegangnya yang tadinya betul-betul amanah jadi tidak amanah gitu kan ya. Apalagi tidak amanah, seamanah saja menjadi omongan. Itu memang sudah menjadi budaya di Indonesia itu. Jangan-jangan, ini akhirnya belum apa-apa sudah muncul suudzon itu kan ya. Sehingga bagi orang yang mau nitipkannya jadi muncullah keraguan-raguan gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir, kenapa Muhammadiyah sampai saat ini berkembang begitu pesat, bahkan dari tingkat sekarang itu PAUD sudah ada ya. Dari PAUD sampai perguruan tinggi 1735 ya. Sekolah SMK itu ya, SMK-nya itu bisa di browsing lagi kalau memang hari ini mungkin ada yang sedang membangun hari ini, boleh jadi sudah dicatatkan itu ya. Mungkin catatan saya, mungkin catatan yang lama-lama itu. Itu di buku Muhammadiyah itu ada tuh. Di buku Muhammadiyah itu ada catatan-catatan perkembangan Muhammadiyah terutama di Jawa Barat. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat itu bukunya ada itu ya. Di situ atau browsing sajalah gampang ya. Itu mungkin Neng. Jadi apa yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu dari berbagai amal usaha. Tidak hanya dalam dunia pendidikan tadi ya awal. Tadi kan dunia pendidikan saja yang ditanyakan. Sedangkan amal usaha Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tapi kan ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang kesehatan, PKU ya. Kalau di Jogja itu ada PKU, pimpinan kesejahteraan umat. Itu artinya itu rumah sakit. Rumah sakit di Jogja itu lihat aja, Bunut aja kalah gitu ya. Sampai menjulang tinggi namanya juga gede kan ya. PKU Muhammadiyah Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 10 kan itu ya di sana di Yogyakarta itu. PKI Wates juga ada di situ. Gede ya pelangnya. Sukabumi yang belum punya. Sukabumi yang belum punya itu. Maaf ketika di Porong saja mendirikan Muhammadiyah di Kalimantan, yang menyanyikan sang suryanya itu adalah paduan suara Kristiani. Itu saking gitu kan ya, orang menghormati, mengagumi Muhammadiyah sampai ketika dipanggil pun. Nah, itu yang dimaksud dengan Muhammadiyah bergaul tidak hanya dengan Muhammadiyah lagi, tapi membaur dengan ya berkolaborasi dengan umat-umat yang lain. Itu dalam muamalah duniawiyah tentunya. Kalau tadi yang 3, akidah, ibadah, akhlak, tetap itu mah tidak bisa diganggu gugat oleh agama manapun gitu ya. Itulah kekonsistenan Muhammadiyah. Amal usahanya banyak, bukan hanya segi pendidikan, kesehatan juga, sosial, kemudian lagi ekonomi, bahkan banyak-banyaklah majelis-majelis yang bergerak dalam hal-hal yang di luar pendidikan ya, di luar pendidikan sampai ke tadi ke lazismu gitu ya. Bahkan dari penyiaran saja ya kan TVmu itu TV Muhammadiyah itu berarti dalam bidang apa ya, Hubdin ya, publikasi dan yang lainnya. Tentunya ini adalah salah satu media yang mungkin dianggap perlu oleh organisasi Muhammadiyah untuk mengembangkan sayap baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena saya yakin itu TVmu itu tidak ditonton hanya untuk Indonesia gitu kan. Channel-channel itu bahkan apalagi sekarang sudah ada channel YouTube yang lainnya, ada channel khusus Muhammadiyah Indonesia, ada Muhammadiyah Jawa Barat, ada Muhammadiyah Sukabumi itu. Saya masuk ranah itu ya insya Allah penuh lah HP. banyak karena itu tadi, karena dianggap penting ya, dianggap perlu kita bergaul dengan di luar Sukabumi untuk pengembangan Muhammadiyah di Sukabumi, karena tadi Muhammadiyah Sukabumi kurang maju di tingkat Jawa Barat. Bahkan ada yang sampai menyebutkan bahwa ya paling gitu ya, paling di bawah kemajuan adalah Sukabumi gitu, dibanding dengan Bandung, Cianjur. Siapa yang orang Cianjur di sini? Bisa dibandingkan Muhammadiyah Cianjur dengan Muhammadiyah Sukabumi. Itu cirinya. Padahal Cianjur kabupaten kan kita, tapi Cianjur lebih lumayan. Pak Hoirudin itu namanya.
lumayan. Kemudian majelis wakafnya juga berkembang, maju, punya majelis ekonomi, jadikanlah kebun jeng-jeng kan itulah. Jadi untuk menyumbang, untuk mengembangkan perluasan. Kemarin kena musibah itu yang Cianjur itu, yang Islamic Centernya. Islamic Center Sukabumi milik Muhammadiyah, bukan milik Departemen Agama itu, yang di Jalan Veteran itu. Kalau di sana Islamic Center milik Muhammadiyah. Jadi kalau di Cianjur itu luar biasa. Makanya Muhammadiyah Sukabumi belum ya, bukan terpuruk tapi belum maju. Itu mungkin karena tadi tergantung personil yang ingin. Ada politik kepentingan, ada kepentingan politik, beda kan? Kepentingan politik dan politik kepentingan. Jadi masuknya ke organisasi Muhammadiyah ada yang juga mengatakan itu adalah demi kepentingan politik, itu mencari masa maksudnya. Tapi kalau politik kepentingan, nah itu Muhammadiyah disumbang oleh politik-politik yang lain, seperti itu. Biar politik yang lain menganggap bahwa Muhammadiyah itu suatu organisasi yang elegan, yang harmonis dan yang lainnya. Itu seperti itu. Bukan tidak boleh berpolitik ya, boleh berpolitik, tapi Muhammadiyah boleh dibawa ke politik, tapi politik jangan dibawa nanti pemilihannya ngaco. Itu yang terjadi di Sukabumi. Itu ya. Informasi yang buruk tolong di-delete. Informasi yang bagus tolong dikembangkan. Gitu aja ya. Mangga dari siapapun yang hadir di sini dari berbagai kalangan, saya yakin bahwa siapa tadi namanya? Sarah dan yang lainnya bukan lahir dari orang Muhammadiyah secara murni, tapi mohon gitu kan ya, ketahui bahwa Muhammadiyah oh seperti ini. Nah dulu pun sama, saya juga bertentangan dengan orang tua. Oh gitu jangan itu ya. Iya ini dalilnya, kalau kita punya dalil nggak mesti takut, itulah konsisten gitu ya. Gitu. Walaupun kita, tapi tidak mesti kita sudah masuk organisasi Muhammadiyah, ibu dan bapak kita masih di kalangan Nahdlatul Ulama ataupun nggak usah bertengkar gitu ya. Kita saling memberikan dalil. Ini loh mah Pak, dalil yang luar biasa. Nanti dikaji kalau orang yang maju pikirannya, saya yakin dia akan mengikuti. Gitu. Bukan mengikuti kita, tapi mengikuti hadis. Gitu. Cuma kita saja yang menyampaikannya. Itu sama dengan saya, dengan keluarga. Itu bahkan alhamdulillah dari istri yang notabene NU geledegan lah ya. Itu yang ada animismenya juga, dinamismenya, setelah diterangkan oleh kita secara terus menerus continue dengan dalil yang kuat. Nah, ini dalilnya loh. Nah, ini dalilnya loh. Walaupun kita oleh kakak-kakaknya disebut sebagai oh itu mau dasar Muhammadiyah, walaupun kita dibenci nggak apa-apa. Yang penting jangan dibenci oleh Allah. Itu aja prinsip gitu ya. Terima kasih. Mangga. Mungkin Bapak hanya itu pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah menjadi narasumber dalam tugas kami. Amin. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.